Assalamualaikum semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara perlindungan agar pengguna di bawah umur dibatasi pada aplikasi TikTok. Sebelum itu kita singgung sedikit, apa sih aplikasi TikTok itu? Nah, aplikasi TikTok merupakan platform sosial video pendek yang dipadukan dengan musik. Musik untuk tarian, gaya kreatif, ataupun unjuk bakat. Para pengguna didorong untuk berimajinasi sebebas-bebasnya dan meluapkan ekspresi mereka dengan bebas. Dirancang untuk generasi kekinian dari anak-anak sampai dengan dewasa. Nah, jadi permasalahan kali ini adalah bagaimana cara perlindungan agar pengguna di bawah umur itu dibatasi. Jadi, sebagian besar basis pengguna TikTok sendiri itu memang berusia di bawah 18 tahun. Nah, sebagai contoh itu dari Amerika, sepertiga pengguna TikTok itu berusia di bawah 14 tahun. Jadi, akun milik pengguna usia 13-15 tahun pada aplikasi TikTok ini, pengaturan privasinya secara default itu akan diubah menjadi privat. Nah, dengan demikian, video yang dibuat oleh pengguna berusia 13-15 tahun itu hanya bisa dilihat oleh pengguna lain yang disetujui sebagai followers atau teman. Nah, pengguna hanya bisa memilih opsi teman atau tidak sama sekali untuk mengatur siapa saja yang boleh mengomentari unggahan mereka. TikTok menghapus opsi everyone, semuanya, yang mengizinkan semua orang termasuk bukan teman mengomentari unggahan pengguna tersebut. Selanjutnya, TikTok mengumumkan sederet kebijakan baru untuk melindungi pengguna yang berusia 14-17 tahun. Beberapa bulan ke depan, perubahan fitur ini akan diterapkan kepada seluruh pengguna akun TikTok di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk itu, TikTok sebagai platform global berkomitmen untuk terus mengedukasi mengenai keamanan kepada pengguna dan memberdayakan pengguna melalui sejumlah kontrol keamanan dan privasi. Berikut upaya baru TikTok untuk melindungi pengguna di bawah umur, yaitu pada pengaturan privasi di pesan langsung, di mana TikTok menghadirkan notifikasi bagi pengguna yang berusia 16-17 tahun bahwa mereka perlu meninjau dan mengkonfirmasi pengaturan privasi akun mereka pada fitur pesan langsung atau direct message. Secara otomatis, fitur pesan langsung untuk pengguna di usia 16-17 tahun terpasang tak seorang pun, yang berarti mereka tidak bisa saling bertukar pesan. Mereka juga tidak dapat bertukar foto maupun video melalui pesan langsung. Pengaturan notifikasi push. Untuk pengguna berusia 14 sampai dengan 15 tahun, mereka tidak akan menerima notifikasi push berisi informasi dan program terkini di TikTok mulai pukul 9 malam. Sedangkan untuk pengguna berusia 16 sampai dengan 17 tahun, mereka tidak akan menerima notifikasi push di atas pukul 10 malam. Adapun untuk menghindari kecurangan atau pemalsuan umur, menurut Semi, ada teknologi pengenalan yang akan memindai wajah pengguna. Jika pengguna terdeteksi masih di bawah usia minimal, maka akunnya akan ditutup. Pengaturan pembagian video pop-up notifikasi akan muncul saat pengguna remaja berusia 12-16 tahun apabila mereka mengunggah video mereka. Notifikasi ini akan menanyakan video tersebut bisa ditonton oleh siapa, dan proses unggah tidak akan berhasil sebelum pengguna menentukan pilihannya. Akun pengguna berusia 14 sampai dengan 15 tahun secara otomatis akan diatur sebagai privat. Akun privat ini bisa memilih untuk berbagi konten mereka dengan pengikut atau teman. Opsi semua orang secara otomatis dimatikan. Fitur duet dan state juga dinonaktifkan bagi akun berusia 16 tahun ke bawah. Pengaturan penggunaan video publik TikTok menyertakan opsi tambahan bagi akun pengguna 16 sampai dengan 17 tahun agar dapat memahami bagaimana penggunaan bekerja. Bagi pengguna yang membagi konten untuk opsi publik, TikTok akan memberikan peringatan lewat notifikasi top up sebelum mereka memilihnya. Sementara untuk pengguna berusia 16 tahun ke bawah,
Opsi unduh video publik akan dimatikan secara permanen. Jadi sekian untuk pembahasan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.